Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas langkah membuat data perusahaan baru pada Mayob. Kita langsung ke langkah pertama. Setelah kita install program Mayob ke dalam komputer, maka nanti akan ditampilkan icon dalam desktop kita. Tampilannya seperti ini, ya. Nah, kita cari nih icon seperti ini. Setelah ketemu, kita double klik atau klik 2 kali icon ini, maka akan ditampilkan menu pembuka Mayob. Nah, di sini ada beberapa menu lagi, ada menu open, ada create, ada explore, ada what's new, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada exit yang terakhir. Untuk apa sih open? Open itu untuk membuka file bisnis yang sudah kita simpan sebelumnya. Kalau create itu untuk membuat file bisnis baru dari awal. Explore itu untuk melihat atau menggunakan format perusahaan, ya, sampel perusahaan yang sudah ada di dalam Mayob. Kemudian what's new itu untuk melihat perkembangan tentang Mayob. Dan terakhir ada pilihan untuk keluar dari program Mayob. Oke, selanjutnya berarti karena kita akan membuat file bisnis baru, ya, atau data perusahaan baru, kita klik create a new company file. Oke, setelah klik create, kita akan masuk ke menu perkenalan Mayob. Langsung kita klik next. Nah, di sini kita harus mengisikan data perusahaan, ya. Dari mulai nama perusahaan, ya. Di sini ada berapa? Ada 3 nih yang penting. Ada company name. Company name itu nama perusahaan. Nah, di sini namanya apa? PT Sinarmas. Yang berikutnya ada ABN. ABN itu biasanya diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan. Dan ada address. Address itu alamat perusahaan. Phone number, fax number, ada email, address. Nah, setelah diisikan semua, kita langsung klik next lagi. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan menu pilihan periode pembukuan. Nah, di sini ada yang penting nih, sangat penting sekali ini untuk diketahui. Ingat-ingat, ada current financial years ini di angka 1. Itu fungsinya untuk tahun berjalannya akuntansi, ya, atau tahun pembukuan yang akan kita input ke dalam Mayob ini. Kemudian ada last month of financial years. Ini adalah akhir tutup buku atau bulannya, bulan kapan kita akan melakukan tutup buku. Kemudian ada conversion month. Conversion month itu adalah kapan transaksi dimulai di perusahaan kita, ya. Jadi kapan transaksi mulai diisikan, atau misalkan misalkan di sini input transaksinya di bulan Desember, maka kita masukkannya bulan Desember. Tapi kalau misalnya Januari, kita isikannya bulan Januari. Tapi tetap periode akuntansinya akan mengikuti pilihan ini yang di bawah nih. Ada number of accounting period, ya. Ini di sini ada 2 pilihan, ada 13 dan ada 12. Ada 12, ada 13. Nah, bedanya apa? Kalau 12, ya, 12 itu ini pengertiannya tidak memisahkan transaksi Januari sampai Desember dengan adjustment akhir periode, ya, atau tidak ada
laporan neraca saldo sebelum penyesuaian, ya. Jadi tidak bisa ditampilkan kalau 12, tapi kalau 13 itu nanti akan disediakan neraca saldo sebelum dipengaruhi oleh penyesuaian. Penyesuaian kan bisa dikurangi, bisa ditambah, ya. Penyesuaian itu apa? Kalau di jasa biasanya jurnal penyesuaian, ya. Biasanya setelah posting kemudian didapatkan itu saldo-saldo tiap akun, nah dikumpulkan kembali dan dibuat laporan neraca. Nah di neraca itu istilahnya tidak atau belum dipengaruhi oleh penyesuaian. Nah, jadi kalau 13 itu bisa ditampilkan saldonya, tapi kalau 12 itu tidak. Tapi tetap hasilnya tetap sama, ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini akan ada menu konfirmasi apakah sudah sesuai periode akuntansi yang kita isikan. Kalau sudah, oke, kita cek dulu. Oke, sudah. Berarti financial years-nya dari Januari, ya, sampai dengan Desember, karena yang dipilihnya itu 13 tadi, ya. Maka di Desember ini bulan kita menginputkan transaksi awal, ya. Kemudian setelah selesai atau setelah kita konfirmasi, kita klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada pilihan memilih salah satu tipe akun yang sudah disediakan oleh Mayob. Jadi maksudnya gini, kita akan buat kas, kita akan buat peralatan, kita akan buat perlengkapan, bisa hutang dan lain sebagainya. Itu kita akan pakai akun-akun yang sudah ada di dalam Mayob kah atau gimana? Nah, soalnya di Mayob juga sudah disediakan akun-akunnya, ya. Nah, pilihan ini akan menentukan cara kita menginputkan nama-nama akun, ya. Yang pertama adalah memilih akun yang sudah ada dalam Mayob. Jadi kita tidak akan buat ulang akunnya, tapi akun dalam Mayob itu pasti dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, I would like to import. Nah, jadi kita akan mengimpor akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya di Excel, ya. Kita ketikkan di Excel karena akunnya banyak nih. Kalau misalnya di Mayob kita ngetik manual pasti lama. Nah, bisa lebih cepat di Excel. Misalkan kita ketikkan dulu di Excel dengan formatnya yang sesuai, ya, maka secara otomatis akun-akun itu akan masuk ke dalam Mayob. Dan yang terakhir itu adalah membuat sendiri daftar akunnya, ya. Jadi kita bisa membuat akun sesuai keinginan kita. Oke, kita pilih yang ketiga, misalkan, ya, I would like to build. Kita akan buat sendiri akun-akunnya. Kita setelah itu klik next. Nah, di sini kita akan simpan filenya di mana nih, ya. Kalau di Mayob berarti ini sudah ditempatkannya di sini nih, di C Mayob, ya. Ini baru nama filenya. Tapi kalau misalnya kita mau simpan file ini di folder yang lain, kita klik change, ya. Kemudian kita ganti namanya, kita ubah namanya, ketikkan namanya di sini, klik save dan klik next, ya. Oke, kemudian pada tampilan ini kita langsung pilih comment center. Oke, setelah pilih comment center, maka di sini akan ditampilkan atau keluar menu utama dari comment center. Nah, bagiannya apa saja? Yang pertama ada menu utama. Menu utama itu ada menu-menu atau perintah-perintah. Ada file, edit, list, comment center, setup, report, Windows, help. Yang berikutnya ada nama perusahaan. Nah, ini nama perusahaan yang sudah kita inputkan tadi, ya. Company name kita apa? Nah, ditampilkan di sini. Ini PT Sinar
Sinarmas. Dan paling bawah ini ada nama file yang kita save tadi ya. Kita save tadi di folder, dimana kalau misalnya kita cari filenya berarti namanya ini nih, PT Sinarmas. Nah kebetulan ini nama perusahaan sama nama file juga sama ya, jadi nggak beda. Oke, ini gambaran tampilan menu utama Mayob ya. Di comment centernya itu ada beberapa pilihan, ada account, ada banking, ada sales, ada billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, dan card file. Oke, untuk pengertiannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Setelah kita edit input dan lain sebagainya sampai dengan tampilan seperti ini ya, ceritanya kita akan melihat kembali data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, kita klik setup di sini. Nah, di sini ada setup ya. Setup, setelah klik setup akan ada pilihan company import information. Nah, di sini kita akan disuguhkan informasi data perusahaan yang sudah kita input sebelumnya. Nah, ini ada data perusahaannya ya. Nah, untuk data perusahaan ini masih bisa kita edit ulang ya. Bisa kita rubah kembali. Tapi periode akuntansi yang sudah kita masukkan tadi itu tidak dapat dirubah. Karena apa? Nah, dengan catatan kan tadi kita sudah diingatkan ya. Ingatkan apakah periode akuntansinya sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai di next kan, kita next kan. Tapi kalau misalkan tadi ada kesalahan, kita bisa klik back. Tapi kalau sudah sampai dengan sejauh ini, maka periode akuntansinya sudah tidak bisa diedit lagi, dirubah lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.